Welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about vocabulary unit 5. So, I will give you some explanation about vocabulary unit 5 in my video. So, let's check it out. Hello guys, good morning. Welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about vocabulary unit 5. So, in this case, what will be learned? First is relationship. 1. The second is reading text. The third is useful phrases. The fourth is phrasal verbs. The fifth is word formation. The sixth is relationships 2. The seventh is verb antonyms. And the last is verb and preposition. Okay, first we're going to the relationships 1. So in the vocabulary unit 5, apa aja sih yang ada di dalam yang berhubungan dengan relationship 1 ini? The first is bully. Ya, as you know that bully sudah bukan kata yang asing lagi, dimana kita tahu bully itu adalah perbuatan tidak baik atau disebut dengan rundung, merundung, berarti tukang memojokkan orang. Nah, itulah dia dimaksud dengan bully. Next, ada call buka kurung someone names. Maksudnya di sini semuanya itu digantikan ya, jadi nama orang boleh. Misalnya call you, jadi memanggil siapa? Memanggilmu gitu. Atau call Rani gitu ya. Oke, next ada classmate, teman sekelas. Ada coach. Coach di sini sebagai orang yang dimana artinya itu pelatih ya. Next ada college, rekan kerja. Ada ex, mantan. Ada flatmate, teman sekamar. Next ada geng. Geng itu seperti kalau misalnya kalian ada perkumpulan dari beberapa orang, itu disebut dengan geng ya. Next ada get, buka kurung someone into trouble. For example, get you into trouble, membuat kamu dalam masalah. Itu contohnya ya. Oke, next ada have a crush on. Nah, di sini artinya naksir atau suka. Next ada head teacher, kepala sekolah. Ada hurt someone's feeling. Nah, di sini maksudnya someone itu adalah orang ya, melukai perasaan seseorang. Next ada keep a secret, menyimpan rahasia. Ada make a good impression on, memberikan kesan yang baik. Next ada make excuses, beralasan. Ada teammate, rekan satu tim. Ada tell lies, berbohong. Ada neighbor, tetangga. Ada spread rumors about, menyebarkan rumor. Next ada tell the truth, mengatakan kebenarannya atau mengatakan yang sebenarnya. Okay, next we're going to the reading text. Nah, di sini ada beberapa kata, some of words that is used in reading text yang digunakan di dalam text reading di vocabulary unit 5. The first is ada be, beyond, buka kurung someone side atau stick up for. Nah, di mana di sini artinya membela atau kita berada di sisi orang tersebut gitu. Next ada cheat or copy, menyontek. Next ada commitment. Komitmen ini di mana kita memutuskan apa yang harus kita lakukan, maka kita harus membuat komitmen dulu. Next itu ada freedom, kebebasan. Ada pick, memilih. Dan ada regret. Regret ini artinya menyesal. Next we're going to the useful phrases. Nah, penggunaan phrase ya nak ya. Nah, dimana kita tahu itu phrase ini adalah penggabungan dari kata kerja dan juga preposition. Penggabungan dari beberapa kata lah intinya. Jadi di sini ada first is a word of warning, di mana di sini ada kata peringatan. Nah, kalau sudah dimaksudkan kata peringatan berarti itu sudah danger ya. Next ada feel left out, merasa ditinggalkan. Ada from now on, dari sekarang. Ada in the long run, dalam jangka panjang. Ada in your spare time, waktu luang. Ada on your behalf, atas nama. Jadi inti dari phrases ini adalah penggabungan
dalam beberapa kata, ya. Next itu ada phrasal verbs. Nah, phrasal verbs ini baru dimaksud dengan penggabungan kata dan preposition. Contohnya seperti give, dimana kita tahu give artinya memberi, digabungkan dengan preposition up, give up artinya jadi menyerah. Next ada hand, memegang, dimana ada kata in, jadi hand in artinya menyerahkan. Next ada pick, menjemput, ditambahi on maka artinya jadi mengganggu. Next ada run, berlari, run out artinya kehabisan. Next ada stick, ya, ada tambahi up sama for, stick up for artinya membela. Next ada trip up artinya memadai atau naik. Jadi phrasal verb ini penggabungan kata kerja dan juga preposition. Okay, next we're going to do word formation, suffixes ship and hood. Nah, di mana word formation ini adalah perubahan dari kata sifat menjadi kata benda atau sebaliknya. Yang dimana di sini suffix adalah imbuhan di belakang kata. Di sini ada penambahan ship dan hood. Oke, kita lihat tabel. Di mana ada kata adult, ya, dewasa, ditambahi adulthood, jadi artinya kedewasaan. Di mana ya. Next ada dari kata child menjadi childhood, ada father, fatherhood, ada neighbor, neighborhood, friend, suffixesnya itu ada ship jadi friendship, member jadi membership, partner dari partnership, relation and relationship. Jadi di sini ada penambahan imbuhan di belakang kata yaitu ship dan hood. Ya, nak. Okay, next we're going to the relationships too. Nah, yang berhubungan dengan hubungan relationship yang kedua. Nah, ini ada adjective plus preposition. Adjective tahu kan nak, kata sifat ditambahi preposisinya apa. Nah, next itu ada anxious. Anxious itu prepositionnya maksudnya itu adalah pasangannya. Anxious pasangannya about. Next ada bored pasangan of, ada guilty pasangannya about, ada interested pasangannya in jadi interested in. Next ada jealous pasangannya of, ada mean pasangannya to, ada pleased pasangannya with. Next popular pasangannya with. And the last is proud pasangannya of. Jadi ketika kalian membuat kalimat dalam adjektif tersebut, kalian harus menggunakan preposition sebagai pasangannya yang cocok. Jangan asal masukkan preposition, karena dia adjektif itu sudah ada dipasang-pasangkan sesuai dengan preposisinya. Okay? Next, we're going to the verb antonyms. Ya. Nah, lawan katanya accept itu ada admit, ada criticize, ada deny, ada discourage, ya. Ada encourage, ada ignore, ada pay attention to, ada praise and reject. Jadi di sini ada masing-masing dari antonim katanya, ya. Okay, next we're going to the verb and preposition. Accuse someone of, someone itu adalah seseorang, boleh dibuat namanya, di mana kita di sini artinya di situ adalah menuduh. Ya, next ada apologize to someone juga for something. Minta maaf, contoh aku minta maaf kepada Ani, itu someone itu adalah apologize to Ani gitu for my mistake, contoh ya. Next ada care about, artinya peduli. Next ada confide in someone. Nah, jadi tujukan ke orang juga ya, curhat. For example, I confide in Ani. Aku curhat kepada si Ani. Nah, next ada depend on, bergantung pada. This problem depend on you. Contoh, jadi masalah ini bergantung padamu. You can solve it or not. Kamu bisa menyelesaikannya atau tidak. Jadi dia disesuaikan ya. Okay, next ada lagi find out about, mencari tahu. Next ada interfere in, ikut campur. Ada result in, menghasilkan. Next ada tease someone about. Contoh, he tease Rina about. Nah, jadi dia menggoda si Rina.
Next ada treat someone like. Maksudnya treat di sini memperlakukan seseorang itu seperti apa, ya. Okay guys, that's about my explanation today about vocabulary unit 5. So if you want to ask me about this lesson furthermore, you can ask me in my WhatsApp. Thanks for watching. Bye bye. Okay guys, that's about our lesson today. So your assignment is only taken out about vocabulary unit 5. Don't forget to submit to my WhatsApp. Thanks for watching. Bye bye.